Eka, Caca siap? Siap. Benar? Benar. Kalau mau nanya YouTube juga, kita sasar dulu, nanya dulu ya. Saya sasar dulu nih. Kami melawati tidak, jadi siap ya? Ya. Garansi bisa? Siap, Pak. Benar. Siap ya? Siap, Pak. Siap. Apa kan? Katakan tadi tidak apa? Siap, Pak. Siap. Tidak, katakan ini tidak reliable kan? Reliable. Kawan siap ya? Dari Syur Adi siap ya? Ini dari siap? Siap ya? Dari si Mondela sudah siap? Sudah siap menaungkan? Siap. Siap? Kalau ada pemain yang tidak asli berolah jangan itu saja. Saya si Ana Susi Agustina Siap, Pak. siap tidak siap? Ya, siap ya? Perlu jangan dapat dari itu jangan letak pula ya? Dan langsung ya. Melisa? Siap? Dia wajah nggak siap nih. Siap, Pak. Dari wajah nggak siap Melisa ini kan? Siap, siap. Siap. Kalau pernah begitu, itu yang bawa-bawa ini apa gini nih? Kalau disabel itu? Siap. Siap. Monilia Viola Casta? Siap, Pak. Siap ya. Yang kan banyak ini. Ika Martina? Siap, Pak. Monica Martina. Jadi yang di atas ini nampak bagus kan? Yang bawah itu tadi nanti ada yang bisa pilih keluar apa aja gitu ya. Jadi sapu namanya di atas itu ya beruntung kan? Nah, yang bawah itu yang tidak partai belum bawah. Bagian bawah tadi itu kalau di keluar itu Anda tuh harus banyak belah. Pasti banyak bukti. Harus apa di pengetahuan sehingga nanti udah siap lagi kan? Karena ujian pertama itu masih mudah kan? Kalau ujian kedua itu jauh lebih sulit. Kan itu kedua kan? Bukan jauh lebih mudah yang pertama, ya kan? Nah ujian kedua itu lebih sulit dari ujian pertama, ya kan? Karena pertanyaan lebih banyak lagi kan? Betul? Kalau ujian pertama itu tadi kan? Masa nanti ujian kedua sama pertanyaan yang pertama kan tidak mungkin, ya kan? Betul nggak? Mungkin nggak? Pertanyaannya sama ujian pertama dan ujian kedua sama pertanyaannya. Beda kan? Lebih sulit mana kira-kira? Kedua. Maka itu Anda harus siap. Ya kan? Untuk mempersiapkannya harus banyak baca kan? Jangan pengampungan ya. Yang atas nih, nah nilai bagus-bagus nih. Nilainya dapat ada. Nah, kalau di bawah yang di bawah tuh di bawah standar gitu kan. Dia mau harus ikut ujian kedua itu kan. Ya di bawah siapa di bawah kan? Oke, Rosalia Eja, pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Bapak pada malam ini. Berjumpa kembali kita dalam berdiskusi tentang model pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 4C. Kemarin Bapak telah menjelaskan tentang pembelajaran model Vercel ya. Sekarang yang kedua adalah namanya Ron Robin. Ini mungkin nama ini asing bagi saudara, Ron Robin. Jadi apa itu Ron Robin? Ron Robin atau sama dengan istilah model pembelajaran dengan bergiliran peran berbeda. Jadi model pembelajaran dengan bergiliran peran berbeda atau yang ya ini adalah pendekatan pembelajaran kelompok di mana setiap anggota kelompok secara bersamaan mengambil peran tertentu dalam proses pembelajaran. Setiap anggota memiliki tanggung jawab spesifik dan bergantian untuk berkontribusi dalam kelompok. Jadi berikut ini adalah langkah-langkah umum yang dapat digunakan dalam model pembelajaran Robin. Yang pertama adalah penjelasan tugas. Jadi di sini dosen atau guru atau fasilitator harus memberikan penjelasan tugas atau topik kepada seluruh kelompok. Jadi misalnya satu kelompok ada 4 orang ya, satu sebagai peran pemimpin diskusi, satu sebagai pencatat, satu sebagai presenter, dan satu sebagai pengkritik. Kalau ada 40 mahasiswa jadi ada 10 kelompok. Dan setiap kelompok itu diberi topik dan maka antara 4 orang itu bergantian perannya dan di video recordkan. Itu dia biasanya tugas video record, tugas tersebut di luar kampus ya. Jadi
setiap anggota itu kelompok itu diberi peran tertentu yang berkaitan dengan tugas atau topik yang diberikan. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, waktu bergiliran. Jadi setiap anggota itu, setiap anggota kelompok itu memiliki waktu tertentu untuk menjalankan perannya. Misalnya dalam suatu pertemuan, seorang dapat jadi pemimpin diskusi, dan pada pertemuan berikutnya peran tersebut dapat dipindahkan kepada anggota kelompok lainnya. Pada berikutnya sebagai peran memikul peran yang lainnya lagi. Jadi ini namanya bergiliran. Kemudian pertukaran peran. Setelah semua anggota itu berkelompok itu menjalankan peran masing-masing, peran-peran tersebut dapat ditukar pada pertemuan berikutnya. Hal ini memungkinkan setiap anggota mendapatkan pengalaman dalam berbagai peran. Jadi di sini mahasiswa atau bisa itu mengalami pengalaman belajar melalui pertemuan peran. Ada setelah jadi masih terjadi pemimpin diskusi, masih itu pernah menjadi pencatat, masih itu pernah menjadi penyaji atau presenter, dan juga masih pernah menjadi pengkritik. Jadi setelah dilakukan maka kita harus melakukan refleksi ya. Setelah setiap putaran ya, kelompok dapat melakukan refleksi bersama untuk membahas keberhasilan dan tantangan yang mereka alami selama sesi tersebut. Keuntungan dari model pembelajaran round robin ini melibatkan partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok. Jadi semua harus belajar bicara dan berdiskusi dan saling berkolaborasi. Pengembangan berbagai keterampilan dan pengalaman dan berbagai peran. Model ini juga mendorong tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara anggota kelompok. Namun efektivitasnya dapat tergantung pada struktur kelompok, kejelasan peran, dan dukungan fasilitator atau guru atau dosen. Jadi dosen harus mendukung, memberi dosen yang jelas apa tujuannya model penyeluruhan ini. Berikut ini akan memberikan contoh ya model pembelajaran round robin dalam mata kuliah manajemen pemasaran ya, dengan topik konsep pemasaran. Jadi pertama tentunya Bapak akan melakukan persiapan ya, masuknya dulu. Yang pertama Bapak akan memberi penjelasan tentang tugas. Jadi Bapak sebagai dosen memberikan penjelasan tentang konsep pemasaran yang akan dibahas. Jadi topik ini mungkin mencakup definisi konsep pemasaran, elemen bahan pemasaran 4P, atau aplikasi konsep pemasaran dalam studi kasus tertentu. Kemudian setelah Bapak jelaskan topik-topik ini, Bapak memberi tugas ya, tugas pada mereka untuk berdiskusi ya. Nah, pertama Bapak akan melakukan pembagian tugas ya. Bapak sebagai dosen mengidentifikasi peran-peran yang dapat diambil oleh setiap kelompok. Contoh, peran termasuk pemimpin diskusi ya. Ada mahasiswa mengambil peran sebagai pencatat, mahasiswa yang lain mengambil peran sebagai presenter, dan yang lain sebagai pengkritik. Nah, bagaimana tahap pelaksanaannya? Pertama, satu ya, waktu bergiliran ya. Jadi setiap kelompok ini berdiskusikan konsep pemasaran. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan apa itu pemasaran ya, atau topik ini untuk 4P dan sebagainya. Ya, jadi setiap kelompok mendiskusikan konsep pemasaran sesuai dengan peran masing-masing. Nah, apa tugas pemimpin diskusi, apa tugas pencatat, apa tugas penyaji, dan apa tugas mengkritik. Jadi kalau nama pemimpin membuka diskusi ya, mengarahkan diskusi dan sebagainya. Kalau mencatat dia mencatat kayak notulen, seperti penyaji ya, dan itu yang mengkritik. Pemimpin diskusi memimpin diskusi, pencatat mencatat ide-ide utama kan, presenter menyajikan hasil diskusi, dan pengkritik memberikan masukan konstruktif. Itu tugasnya ya. Jadi pemimpin diskusi itu memimpin diskusi, pencatat mencatat ide-ide utama, presenter menyajikan hasil diskusi, dan pengkritik memberikan masukan konstruktif. Nah, kemudian setelah selesai satu putaran, pada putaran berikutnya terjadi pertukaran peran. Pada putaran berikutnya kelompok-kelompok dapat mengungkap peran. Misalnya anggota yang sebelumnya di forum diskusi dapat menjadi presenter dan seterusnya. Anggota yang menjadi dulunya jadi pencatat menjadi penyaji dan sebagainya. Yang dulunya menjadi penyaji menjadi
pemimpin diskusi dan sebagainya. Itu caranya, itu nama Ron Robin namanya. Jadi peran giliran. Jadi tugas ini tapi kalau dapat dengan tugas di luar, kasih topik dan mereka berdiskusi saling menukar peran dan di video recordkan, sehingga ada 4 video ya, karena 4 video yang harus dikumpulkan kalau melalui pakai video record. Kemudian tahap 3 evaluasi dan refleksi. Jadi pada pertama refleksi bersama ya, setelah setiap putaran peran ya, dosen dapat memoderasi sesi refleksi bersama di mana setiap kelompok berbagi pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh. Jadi mereka harus berceritakan bagaimana pengalaman mereka belajar melalui dengan menggunakan metode Ron Robin, apa manfaatnya, apa keuntungannya dan sebagainya, ya apa tantangannya dan sebagainya, ya, dan apa kelemahan dan kelebihan dari model Ron Robin ini. Kita bisa melakukan refleksi bersama. Dosen memberikan umpan balik, memberikan tambahan penjelasan jika diperlukan. Kemudian tahap keempat yaitu tugas individu kelompok. Jadi ada tugas tambahan ya. Setelah beberapa putaran, dosen dapat memberi tugas tambahan kepada kelompok atau individu yang melibatkan penerapan konsep masalah dalam konteks studi kasus atau proyek kecil. Nah, ya. Jadi setelah beberapa putaran, dosen dapat memberi tugas tambahan kepada kelompok atau individu yang melibatkan penerapan konsep pemasaran dalam konteks studi kasus atau proyek kecil. Apa manfaat dari model Ron Robin dalam konteks ini? Jadi pertama, manfaatnya kita menggunakan pembelajaran Ron Robin ini adalah pertama, partisipasi aktif. Jadi setiap anggota kelompok berkontribusi aktif sesuai dengan peran masing-masing. Ya, setiap anggota kelompok aktif pastinya ya, karena diberi peran ya, dan mereka saling bertukar peran. Setelah itu masing-masing ada kelompok. Dia ada 4 kali diskusi ya, 4 kali memimpin, 4 kali mencatat, 4 kali presentasi, dan 4 kali kritik. Nah ini kan mereka aktif berdiskusi. Jadi dengan ini mereka dilatih untuk memahami budaya setiap anggota, perilaku anggota, dan belajar untuk mencari masalah, berkolaborasi ya, secara sosial ya. Ini nanti teman-teman masalah bisa berjiwa sosial, bergaul ya, bergaul ya, sehingga mereka sering belajar budaya, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berkomunikasi. Yang kedua, pengembangan keterampilan ya. Jadi anggota kelompok juga mengembangkan keterampilan kepemimpinan ya, bagaimana pemimpin. Jadi dapat belajar bagaimana bisa pemimpin ya, apakah memimpin itu sudah atau tidak, ya itu belajar ya. Dengan itu mereka juga jadi pemimpin, bagaimana memimpin satu diskusi, bagaimana cara menyajikan, menjalankan presentasi, dan bagaimana menerima masukan. Jadi ada kritikan, bagaimana menerima kritikan dari anggota lainnya, dan bagaimana menerima masukan, gitu kan. Nah, ini juga belajar ya, saling diskusi ya, saling berargumentasi. Kemudian pengalaman berbagai peran. Di setiap anggota itu mendapatkan pengalaman dalam berbagai peran ya, yang memperkaya pemahaman mereka tentang konsep pemasaran. Jadi ini juga bisa dilakukan ya dalam setiap mata kuliah. Jadi dengan daftar sekarang ini model kuliah itu sudah dirubah. Kalau tradisional kan mahasiswa duduk diam mendengar, menjelaskan, bertanya, menjawab ya. Tapi kalau yang model ini model pelajaran yang modern ya. Jadi semua pembelajaran itu melibatkan mahasiswa itu aktif ya. Jadi dosen dan sebagai fasilitator ya, misalnya memberi feedback terhadap kegiatan mereka. Jadi ini penting ya. Jadi penting, sangat baik ya. Nah kita coba untuk implementasikan dalam mata kuliah yang kita ajarkan, bagaimana menerapkan model pembelajaran Ron Robin. Jadi menarik. Jadi memang kalau model ini memerlukan ruang kelas yang besar ya, karena dibagi kelompok, dan mereka saling diskusi, dan mereka presentasi. Tapi untuk efektifnya ini menurut ini lebih baik diterapkan di tugas terstruktur, namanya tugas luar, tambahan di luar, kasih topik, mereka berdiskusi, bertukar peran, dan di video recordkan dan dikirim linknya, dan kita tonton sama-sama. Setelah itu nanti kita feedback bagaimana mereka
melakukan proses pembelajaran dengan model round robin. Nanti mereka akan bercerita bagaimana pengalaman mereka belajar dengan model round robin dan apa manfaatnya bagi mereka. Ya, tentunya banyak manfaat ya. Yang penting empati, manfaatnya mereka berani berpendapat, berani berpendapat ya, percaya diri dan pandai berkomunikasi. Nah, contoh ini juga dapat disesuaikan kebutuhan kelas dan tujuan spesifik. Oke, demikianlah yang Bapak sampaikan pada malam ini. Semoga dapat menginspirasi dan ya dapat bermanfaat bagi kita semua. Pertama kita coba dengan model pembelajaran modern di tahun lebih ini merupakan salah satu model pembelajaran 4C. Masihkan 4C. Yang pertama adalah communication, creative thinking. Yang kedua communication, yang ketiga creativity, yang keempat adalah collaboration 4C. Jadi kan pada era sekarang ini sangat buat kita memerlukan pembelajaran 4C untuk mendorong mahasiswa untuk maju dan berani berpendapat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan video Bapak berikutnya dengan model pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Bapak pada malam ini. Tiba kembali kita dalam berdiskusi tentang model pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 4C. Kemarin Bapak telah menjelaskan tentang pembelajaran model Verser ya. Sekarang yang kedua adalah namanya round robin. Ini mungkin nama ini asing bagi saudara, round robin. Jadi apa itu round robin? Round robin atau sama dengan istilah model pembelajaran dengan bergiliran, peran berbeda. Jadi model pembelajaran dengan bergiliran peran berbeda atau yang ya ini adalah pendekatan pembelajaran kelompok di mana setiap anggota kelompok secara bersamaan mengambil peran tertentu dalam proses pembelajaran. Setiap anggota memiliki tanggung jawab spesifik dan bergantian untuk berkontribusi dalam kelompok. Jadi berikut ini adalah langkah-langkah umum yang dapat digunakan dalam model pembelajaran round robin. Yang pertama adalah penjelasan tugas. Jadi di sini dosen atau guru atau fasilitator harus memberikan penjelasan tugas atau topik kepada seluruh kelompok. Jadi misalnya satu kelompok ada 4 orang ya, satu sebagai peran pemimpin diskusi, satu sebagai pencatat, satu sebagai presenter, dan satu sebagai pengkritik. Dan kalau ada 40 mahasiswa jadi ada 10 kelompok. Dan setiap kelompok itu diberi topik dan maka antara 4 orang itu bergantian perannya dan di video recordkan. Nah, itu biasanya tugas video record, tugas terstruktur di luar kampus ya. Jadi setiap anggota itu kelompok itu diberi peran tertentu yang berkaitan dengan tugas atau topik yang diberikan. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, waktu bergiliran. Jadi setiap anggota kelompok itu memiliki waktu tertentu untuk menjalankan perannya. Misalnya dalam suatu pertemuan seorang dapat menjadi pemimpin diskusi, dan pada pertemuan berikutnya peran tersebut dapat dipindahkan kepada anggota kelompok lainnya. Pada berikutnya sebagai peran memikul peran yang lainnya lagi. Jadi ini namanya bergiliran. Kemudian pertukaran peran. Setelah semua anggota itu berkelompok itu menjalankan peran masing-masing, peran-peran tersebut dapat ditukar pada pertemuan berikutnya. Hal ini memungkinkan setiap anggota mendapatkan pengalaman dalam berbagai peran. Jadi ada di sini mahasiswa atau bisa itu mengalami pengalaman belajar melalui pertemuan peran. Ada setelah jadi masih terjadi pemimpin diskusi, masih itu pernah menjadi pencatat, masih itu pernah menjadi penyaji atau presenter, dan juga masih pernah menjadi pengkritik. Jadi setelah dilakukan maka kita harus melakukan refleksi ya. Setelah setiap putaran ya, kelompok dapat melakukan refleksi bersama untuk membahas keberhasilan dan tantangan yang mereka alami selama sesi tersebut. Keuntungan dari model pembelajaran round robin ini melibatkan partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok. Jadi semua harus belajar bicara dan berdiskusi dan saling berkolaborasi. Pengembangan berbagai keterampilan dan pengalaman
dan berbagi peran. Model ini juga mendorong tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara anggota kelompok. Namun efektivitasnya dapat tergantung pada struktur kelompok, kejelasan peran, dan dukungan fasilitator atau guru atau dosen. Jadi dosen harus mendukung, memberi dosen yang jelas apa tujuannya, model model ini. Lebih ini Bapak akan memberikan contoh ya, model pembelajaran round robin dalam mata kuliah manajemen pemasaran ya, dengan topik konsep pemasaran. Jadi pertama tentunya Bapak akan melakukan persiapan ya, baru masuknya dulu. Yang pertama Bapak akan memberi penjelasan tentang tugas. Jadi Bapak sebagai dosen memberikan penjelasan tentang konsep pemasaran yang akan dibahas. Jadi topik ini mungkin mencakup definisi konsep pemasaran, elemen bahan pemasaran 4P, atau aplikasi konsep pemasaran dalam studi kasus tertentu. Kemudian setelah Bapak jelaskan topik-topik ini, Bapak memberi tugas ya, tugas pada mereka untuk berdiskusi ya. Nah, pertama Bapak akan melakukan pembagian tugas ya. Bapak sebagai dosen mengidentifikasi peran-peran yang dapat diambil oleh setiap kelompok. Contoh, peran termasuk pemimpin diskusi ya. Ada mahasiswa mengambil peran sebagai pencatat, mahasiswa yang lain mengambil peran sebagai presenter, dan yang lain sebagai pengkritik. Nah, bagaimana tahap pelaksanaannya? Pertama, satu ya, waktu bergiliran ya. Jadi setiap kelompok ini berdiskusikan konsep pemasaran. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan apa itu pemasaran ya, apa topik ini untuk 4P dan sebagainya. Ya, jadi setiap kelompok mendiskusikan konsep pemasaran sesuai dengan peran masing-masing. Nah, apa tugas pemimpin diskusi, apa tugas pencatat, apa tugas penyaji, dan apa tugas mengkritik. Ya, jadi kalau nama pemisi membuka diskusi, ya, mengarahkan diskusi dan sebagainya. Kalau mencatat dia mencatat kayak notulen, seperti penyaji ya, dan itu yang mengkritik. Nah, pemimpin diskusi memimpin diskusi, pencatat mencatat ide-ide utama, kan? Presenter menyajikan hasil diskusi, dan pengkritik memberikan masukan konstruktif. Nah, itu tugasnya ya. Jadi pemimpin diskusi itu memimpin diskusi, pencatat mencatat ide-ide utama, presenter menyajikan hasil diskusi, dan pengkritik memberikan masukan konstruktif. Nah, kemudian setelah selesai satu putaran, pada putaran berikutnya terjadi pertukaran peran. Pada putaran berikutnya kelompok-kelompok dapat mengungkap peran, misalnya anggota yang sebelumnya di forum diskusi dapat menjadi presenter dan seterusnya. Anggota yang dulunya jadi pencatat menjadi penyaji dan sebagainya. Yang dulunya menjadi penyaji menjadi pemimpin diskusi dan sebagainya. Itu caranya, itu nama round robin namanya. Jadi peran giliran. Jadi tugas ini kalau lakukan dengan tugas di luar, kasih topik, dan mereka berdiskusi saling mengungkap peran dan di video recordkan, sehingga ada 4 video ya. Karena 4 video yang harus dikumpulkan kalau melalui pakai video record. Kemudian tahap 3, evaluasi dan refleksi. Jadi pada pertama refleksi bersama ya. Setelah setiap putaran peran ya, dosen dapat memoderasi sesi refleksi bersama di mana setiap kelompok berbagi pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh. Jadi mereka harus menceritakan bagaimana peran mereka belajar melalui dengan menggunakan metode round robin, apa manfaatnya, apa keuntungannya dan sebagainya ya, apa tantangannya dan sebagainya ya, dan apa kelemahan dan kelebihan dari model round robin ini. Kita bisa melakukan refleksi bersama. Dosen memberikan umpan balik, memberikan tambahan penjelasan jika diperlukan. Kemudian tahap keempat yaitu tugas individu kelompok. Jadi ada tugas tambahan ya. Setelah beberapa putaran, dosen dapat memberi tugas tambahan kepada kelompok atau individu yang melibatkan penerapan konsep pemasaran dalam konteks studi kasus atau proyek kecil. Nah, ya. Jadi setelah beberapa putaran, dosen dapat memberi tugas tambahan kepada kelompok atau individu yang melibatkan penerapan konsep pemasaran dalam konteks studi kasus atau proyek kecil. Apa manfaat dari model round robin dalam konteks ini? Jadi pertama, manfaatnya kita menggunakan pembelajaran round robin ini adalah
Pertama, partisipasi aktif. Jadi setiap anggota kelompok berkontribusi aktif sesuai dengan peran masing-masing. Ya, setiap anggota kelompok aktif pastinya ya, karena diberi peran ya, dan mereka saling bertukar peran. Setelah itu masing-masing ada, jadi ada 4 kali diskusi ya, 4 kali ya, 4 kali memimpin, 4 kali mencatat, 4 kali presentasi, dan 4 kali kritik. Nah ini kan mereka aktif berdiskusi. Jadi dengan ini mereka dilatih untuk memahami budaya setiap anggota, perilaku anggota, dan belajar untuk mencari masalah, berkolaborasi ya, secara sosial ya. Ini nanti teman masalah bisa berjiwa sosial, bergaul ya, bergaul ya, sehingga mereka sering belajar budaya, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berkomunikasi. Yang kedua, pengembangan keterampilan ya. Jadi anggota kelompok juga mengembangkan keterampilan kepemimpinan ya, bagaimana pemimpin. Jadi dapat belajar bagaimana bisa pemimpin ya, apakah pemimpin itu sudah atau tidak ya, itu belajar ya. Dengan itu mereka juga jadi pemimpin, bagaimana memimpin satu diskusi, bagaimana cara menyajikan, menjalankan presentasi, dan bagaimana menerima masukan. Jadi ada kritikan, bagaimana menerima kritikan dari anggota lainnya, dan bagaimana menerima masukan, gitu kan. Nah, ini juga belajar ya, saling diskusi ya, saling berargumentasi. Kemudian pengalaman berbagai peran. Di setiap anggota itu mendapatkan pengalaman dalam berbagai peran ya, yang memperkaya pemahaman mereka tentang konsep pemasaran. Jadi ini juga bisa dilakukan ya dalam setiap mata kuliah. Jadi dengan daftar sekarang ini model kuliah itu sudah dirubah. Kalau tradisional kan mahasiswa duduk diam mendengar, menjelaskan, bertanya, menjawab ya. Tapi kalau yang model ini kan model pelajaran yang modern ya. Jadi semua pembelajaran itu melibatkan mahasiswa itu aktif ya. Jadi dosen dan sebagai fasilitator yang misalnya memberi feedback terhadap kegiatan mereka. Jadi ini penting ya. Jadi penting, sangat baik ya. Nah kita coba untuk implementasikan yang mata kuliah yang kita ajarkan, bagaimana menerapkan model pembelajaran Robin. Jadi memang kalau model ini memerlukan ruang kelas yang besar ya, karena dibagi kelompok, dan mereka saling diskusi, dan mereka presentasi. Tapi untuk efektifnya menurut ini lebih baik diterapkan di tugas terstruktur, namanya tugas luar, tambahan di luar, kasih topik, mereka berdiskusi, bertukar peran, dan di video rekodkan dan dikirim linknya, dan kita tonton sama-sama. Setelah itu nanti kita feedback bagaimana mereka melakukan proses pembelajaran dengan model Robin. Nanti mereka akan bercerita bagaimana pengalaman mereka belajar dengan model Robin dan apa manfaatnya bagi mereka ya. Tentunya banyak manfaat ya, yang penting empati, manfaatnya mereka berani berpendapat ya, percaya diri, dan pandai berkomunikasi. Nah, contoh ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelas dan tujuan spesifik. Oke, demikianlah yang dapat sampaikan pada malam ini. Semoga dapat menginspirasi dan ya dapat bermanfaat bagi kita semua. Pertama kita coba dengan model pembelajaran modern di Robin ini merupakan salah satu model pembelajaran 4C. Masih kan 4C. Yang pertama adalah communication, creative thinking, yang kedua communication, yang ketiga creativity, yang keempat adalah collaboration, 4C. Jadi kan pada era sekarang ini sangat kita memerlukan pembelajaran 4C untuk mendorong mahasiswa untuk maju dan berani berpendapat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan video bapak berikutnya dengan model pembelajaran yang lainnya. Terangkanlah